وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. معاشر الحاضرين رحمكم الله. Baca kitab Syarh al-Ainiyah sampai المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. وكان رضي الله عنه ربعة من الرجال أحسن الناس منطقا، وكان يعرف بريح الطيب إذا خرج من داره أو أقبل، وكان يقول إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعزل، وكان يقول إنما أدركت بالحمد والشكر، وكان يقول لو أن عبدا عبد الله عبد الله حتى صار مثل هذه السارية ثم إنه لم يدري ما يدخل بطنه أحلال أم حرام ما تقبل منه، وكان يقول الملح مع الطعام شهوة، وكان يقول من هان عليه فرجه هان عليه دينه، وكان يقول الاشتغال بهؤلاء الناس حمق كبير، ورؤي بعد موته يقول غفر لي بقول الناس ما ليس فيا، وكان يقول لو لم تبغض الدنيا إلا لأن الله يعصى فيها لكانت تبغض. Al-Imam Abu Hanifah mengatakan, muallif di sini menjelaskan tentang beberapa nasihatnya Al-Imam Abu Hanifah. Di antaranya beliau mengatakan, idza irtashal qadhi, apabila seorang qadhi hakim sudah mau disuap, fahuwa ma'zul, maka dia sudah diturunkan, dilengserkan. Wa illam yu'zal, walaupun belum dilengserkan, maksudnya sudah tidak perlu lagi dipakai itu hakim. Sudah tidak perlu lagi didengarkan apa yang keluar dari hakim itu. Sudah tidak bisa lagi dipercaya keputusan-keputusannya. Sebab dalam hadis Nabi SAW menjelaskan la'anallaha ar-rashi wal murtashi. Allah itu melaknat orang yang menyogok dan yang mau disogok. Jadi usahakan kita ini kalau melakukan apa-apa itu sesuai dengan aturan, agar tanpa ada suap-suapan di situ. Karena yang menyuap juga dosa, apalagi yang disuapnya sama-sama, dosanya sama-sama. Sebab tidak ada orang yang bisa disuap kalau tidak ada yang menyuap. Dan tidak ada orang yang menyuap kalau memang sudah tidak ada lagi yang mau disuap. Jadi sama-sama. Jangan, oh saya kan yang penting suap, nyuap. Yang dosa yang terima. Loh, yang kalau tidak ada yang keluarkan ya tidak ada yang terima. Kalau sudah tidak ada yang mau terima, ya tidak ada yang bisa mengeluarkan suap. Jangankan seorang hakim yang mau disuap, jangankan seorang hakim yang mau disuap, orang biasa aja, orang biasa itu dalam syairnya Imam Syafi'i menjelaskan idza urifan nasu bil kizbi lam yazal laden nasi kadzaban walau kana shadiqan. Kalau seseorang sudah ketahuan bohong satu kali, maka dia akan dicap pembohong terus, walaupun dia sudah mengatakan perkataan yang jujur. Ketahuan sekali, sudah orang percayanya berkurang, dan berkurangnya drastis. Nah kalau sudah dibohongin masih percaya, ya ini sangat lucu sekali. Sudah tahu dia dibohong, sering bohong, tapi masih percaya, sering bohong lagi. Tidak tahu ini yang tidak normal siapanya, yang sering bohong atau yang masih percayanya. Dan seorang perawi hadis itu dia harus menjaga kehormatan diri. Nah ini juga ahlul majalis ini harus ditiru sedikit-sedikit. Seorang perawi hadis itu dijelaskan dalam kutubul hadis, kutub mustalahil hadis, kutub ulumil hadis. Seorang perawi hadis yang ketahuan duduk satu kali di makha, tempat kopi, itu 1 tahun hadisnya sudah tidak diterima lagi sebagai hadis yang sahih. Ketahuan duduk 1 kali di tempat ngopi, itu hadisnya sudah tidak bisa diterima lagi. Makanya saya punya guru itu Habib Sholali, terus paling tidak mau makan di rumah makan. Alasannya itu, saya soalnya sering membawakan hadis, saya sering membawakan
nasihat. Kalau ketahuan duduk muhaddits aja 1 tahun itu udah diterima lagi haditsnya sebagai hadits sahih. Kalau saya duduk nongkrong seperti ini, ya pantas kalau 1 tahun ilmu saya gak ada yang mengamalkannya. Jadi harus hati-hati yang hadir-hadir majelis ini, jangan sorenya majelis, malamnya nongkrong sampai subuh. Nongkrong kalau dibikin majelis tidak masalah. Nongkrong kalau dijadikan nasihat tidak masalah. Tapi cuma ngobrol sana kemari sudah bukan, ya kalau kita bahasa sombongnya itu sudah bukan levelnya orang majelis lagi. Kalau orang yang majelisnya masih seperti itu, apa bedanya dengan yang tidak hadir majelis? Bukan sombong, tapi sebagai pengamalan ilmu, sebagai pembeda antara orang yang sudah ngaji dengan yang belum ngaji. Seperti itu. Pernah ada satu perawi hadis, kalau tidak salah Imam Bukhari. Imam Bukhari itu jalan ribuan kilometer untuk mengambil satu riwayat hadis dari seseorang yang katanya punya riwayat hadis. Jadi dulu Imam Bukhari itu mengumpulkan hadis bukan dengar-dengar aja. Beliau dengar di sana, di negara sana ada syekh punya sanad hadis yang nyambung ke sahabat, langsung didatengin itu syekh. Cuman mau ngambil satu riwayat hadis, dijelaskan, benar kamu ketemu fulan, benar, tahun berapa, tahun sekian. Fulan ketemu atasnya tahun berapa, tahun sekian, siapa saksinya? Sampai seperti itu. Nah ini Imam Bukhari sudah jalan ribuan kilometer sampai ke tempatnya orang yang katanya punya riwayat hadis. Imam Bukhari melihat orang tersebut lagi ngerayu ayamnya untuk masuk kandang, seakan-akan mau ngasih makan. Seakan-akan mau ngasih makan. Akhirnya kan ayamnya ngikut. Setelah ngikut masuk kandang, tutup, udah dikasih makan. Langsung udah jadi terima hadisnya. Sudah jadi, ini apa ini, sama makhluk Allah bohong, sama ayam, apalagi sama manusia. Makanya hati-hati yang punya anak, jangan dibohongi anaknya pakai dot gitu. Kalau memang haus kasih susu, kalau tidak mampu ya sudah dirayu, jangan kasih dot, kembungnya perutnya. Dari kecil sudah dibohongin. Saya paling anti, tidak mau. Wa kana yaqul. Dan juga Imam Abu Hanifah pernah mengatakan, innama adraktu ma adraktu bil hamdi wasyukri. Aku mendapatkan apa yang aku dapatkan dari kesuksesan ilmu, dari kesolehan amalnya, dari kemuliaannya, dari hartanya. Jangan dikira Imam Abu Hanifah ini miskin hidupnya, enggak. Itu beliau mengatakan, aku mendapatkan apa yang aku dapatkan itu dengan selalu memuji Allah dan syukur kepada Allah. Jadi kita kalau mau sukses itu resepnya satu, syukur. Kalau kita belum bisa syukur, nggak mungkin kita bisa sukses. Para ulama itu gampang dapat duitnya, nggak susah-susah. Bukan karena keilmuannya, bukan karena ulamanya. Jangan dikira ulama dulu seperti sekarang habis hadir majelis dapat amplop, tidak. Ulama dulu bisnis. Ulama dulu dapat uangnya itu dari hasil mencari, hasil usaha. Tapi usahanya gampang, usahanya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang nggak bikin ruwet, yang nggak bikin capek, yang nggak mengganggu aktivitas ngajarnya ataupun aktivitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena hidupnya beliau-beliau itu selalu dilandasi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu memuji, tidak curhat, tidak ngumpat, tidak ngeresula, tapi selalu memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah mudahkan segala urusannya. Makanya doanya ulama itu kan pasti embel-embelnya tuh, bila masyaqqatin, minta sesuatu yang tanpa masyaqqah, tanpa susah-susah. Wala ta'abin, tanpa capek. Wala tabi'atin la'ahadin, biar tidak punya hutang budi sama orang lain. Itu kalau minta sama Allah kayak gitu. Ya Allah, saya minta rezeki setiap hari 2 juta misalkan, tapi tanpa susah ya Allah. Bukan berarti nganggur terus duit turun dari langit, enggak. Maksudnya punya kerjaan tapi yang enggak bikin pusing, yang enggak bikin susah. Tanpa susah. Wala ta'abin, tanpa capek. Wala tabi'atin lahadin, dan biar nggak punya hutang budi sama orang lain. Jangan dikasih duit 2 juta akhirnya jadi tunduk sama orang lain. Jangan. Tanpa capek. Ini doanya Imam Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Doa ini kita baca harus antum baca. Allahumma inni asyhadu annal fadla biyadik
fa'atini ilmi wa rizqi bisuhulatin baina khalqik. Ya Allah, aku menyaksikan bahwasanya karunia itu ada di tanganmu ya Allah. Ada pada engkau ya Allah, bukan pada manusia. Jangan mengharap kepada manusia, karena yang memiliki karunia itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku sudah menyaksikan, aku sudah meyakini bahwa karunia itu hanya pada engkau ya Allah. Fa'atini, maka beri aku ilmu, pengetahuan, warizki, dan rezeki, bisuhulatin, dengan gampang, baina khalqik, antara makhlukmu, hatta yashhadan nasu ajaiba fadlik, sampai manusia itu benar-benar menyaksikan keajaiban-keajaibanmu itu ada pada diri saya. Biar orang itu heran, minta doanya itu biar orang itu heran. Kok enak ya nyari duitnya, kok gampang ya hidupnya, biar orang heran, bukan sombong. Jadi orang tanya, kok enak kita cuma minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang hakikatnya Allah itu mau mempermudah umat Muhammad. Cuman umat Muhammadnya itu yang nolak. Kita ini sering nolak. Duduk. Ini terus terang ya. Tadi keterangan seperti ini ada yang masa sih kayaknya tidak bisa. Ada yang di hatinya kayak gitu. Ada hatinya kayak gitu. Masa sih nyari duit. Nah, itu ada. Nah, itu Allah mengasih, tapi kita enggak ya Allah, saya maunya nyari duit yang susah. Kan berarti seperti itu. Itu di hati ada yang tidak yakin. Dan kayaknya 90%. Oh, masa sih. Nah itu yang bikin kita akhirnya nggak dapat duit kecuali susah. Sebab dari kecil ilmu yang kita dapatkan, pelajaran yang kita dapatkan itu seperti itu. Kamu nak kalau pengen cari duit harus susah payah, harus siap mengorbankan segalanya. Dan itu tertanam dalam hati kita, dalam alam bawah sadar kita, dalam keyakinan kita. Akhirnya ya itu, kalau mau cari duit harus susah, mau cari duit harus susah. Kalau tidak susah tidak dapat duit. Nanti kalau ada orang santai dapat duit, wah kayaknya nyupang gitu. Ya susah. Jadi, dan jangan punya keyakinan untuk memperkecil kekuasaan Allah. Kayaknya memang saya sudah nasibnya segini rezekinya. Dia yang bilang siapa? Jadi syukur dulu, diawali dengan syukur. Pokoknya apapun yang ada di hadapan kita itu syukur. Syukur itu bukan alhamdulillah, tapi hatinya sumpek, itu berarti syukur bohongan. Lah terus gimana sumpek? Ya harus dipaksakan bahagia. Lah cara bahagianya gimana? Ya lihat apa yang kita miliki itu kita lihat satu-satu. Alhamdulillah saya punya motor. Jangan motornya kayak gini. Teman saya udah NMAX. Nah, yang tidak ada syukurnya. Alhamdulillah saya bisa nempati rumah. Tapi kan rumahnya orang lain, tapi daripada di bawah kolong jembatan. Alhamdulillah saya tiap hari bisa makan, tapi nyatanya 2 bulan sekali, daripada nggak bisa makan. Alhamdulillah saya punya utang tapi nggak ditagih-tagih. Kita itu tidak bisa membohongi kehidupan kita, tidak bisa. Tapi kita arahkan ke segi yang positif. Alhamdulillah saya punya utang tapi nggak ditagih-tagih. Akhirnya apa? Bahagia kan? Dengan bahagia kita punya keyakinan hidup kita akan senang. Nanti kalau senang, nah, saya janji nanti mau saya bayar itu. Jangan udah ditagih sekalian gitu. Itu nggak bisa kita merubah keadaan kita. Alhamdulillah saya nggak punya utang, lalu punya utang. Tapi alhamdulillah saya punya utang tapi nggak ditagih-tagih. Tetap jangan bohongi kehidupan. Yang bikin orang sumpek itu karena memaksakan bahagia tapi tidak sesuai dengan kehidupannya. Yang ada kita bahagiakan. Bagaimana caranya? Ya, mikir sendiri. Masa mau ditulis satu-satu? Kalau mau tulis satu-satu, tulis semua masalahnya, nanti saya kasih jawabannya semua. Mikir sendiri gitu. Sebab semuanya punya masalah. Menganggap dirinya tanpa masalah itu kebohongan. Tapi masalah yang dianggap ringan itulah sesuai dengan kehidupan. Jadi tidak bisa orang hidup saya tidak ada masalah, bohong. Saya ada masalah tapi ada jalan keluar. Wa kana yaqul law anna 'abdan 'abadallaha hatta sara mithla hadhihi as-sariyah thumma innahu lam yadri ma yudkhilu batnahu ahalalun aw haramun ma tuqbalu minhu. Seandainya ada seorang hamba beribadah kepada Allah seperti syariah ini, enggak tahu ini syariah itu apa maksudnya di sini. Ya mungkin sesuatu yang besar, mungkin sesuatu yang seperti budak wanita itu kan capek luar biasa.
harus, namanya budak bukan pembantu, harus nurut semua kepada urusannya majikan, dan boleh digauli seperti perempuan, seperti istri. Budak itu boleh diajak hubungan suami istri, dan nanti anaknya bisa dijual. Jadi kan sudah melahirkan, nanti diaku sama. Makanya Islam menganjurkan, bukan menghapus. Islam tidak menghapus perbudakan, tapi menganjurkan untuk memerdekakan budak, karena nanti akhir zaman Imam Mahdi muncul, umat Islam sudah memenangkan peperangan, nanti banyak perbudakan lagi. Banyak perbudakan lagi. Ya kalau pengen punya budak yang banyak, nanti ikut perang. Kalau ketemu. Nah itu, kalau seandainya ada orang ibadahnya capek luar biasa, dia gunakan waktunya untuk ibadah semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia nggak mikir yang masuk perutnya mau halal mau haram, yang penting masuk semuanya. Tidak akan diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang soleh, murid dari seorang ulama, itu setiap malam mimpi Rasulullah. Setiap malam. Suatu malam dia habis makan malam, ada makanan yang nyangkut di gigi, di sela-sela gigi. Dia kumur, berusaha mengeluarkan pakai tangan, tidak keluar-keluar. Akhirnya dia lagi jalan, lihat ada tumpukan kayu bakar. Nah, kayu bakar itu ada seratnya yang keluar. Bahasa kitanya nyerongat gitu. Serat. Diputus serat itu. Serat itu kira-kira dicari apa enggak? Diputus seratnya buat mengeluarkan kotoran itu, habis itu dibuang seratnya. 40 malam nggak mimpi Rasulullah. Bingung ini santri, saya salah apa? Dicari-cari makanan nggak ada yang haram, mata nggak lihat yang maksiat. Saya nggak bohong, nggak apa. Akhirnya istighfar, sholawat, nangis. Malam ke-41 mimpi lagi kita dengan Rasulullah. Tanya ini orangnya, ya Rasulullah, kenapa selama 40 hari engkau tidak mendatangiku? Sebab ada yang haram masuk ke mulutmu. Apa ya Rasulullah? Ditunjukin sama Rasulullah. Ini serat ya Rasulullah, tapi kan itu haram. Kamu udah izin. Sampai sebegitunya. Jadi jangan nganggep enteng sedikit-dikit haram, enggak bisa. Enggak bisa. Kalau tidak haram tidak makan, dia mending tidak makan sekalian. Siapa salah siapa punya keyakinan seperti itu? Kalau tidak haram tidak makan. Ya kita punya keyakinan bisa makan dengan makanan yang halal. Harus punya keyakinan seperti itu. Cuman memang untuk akhir zaman kita cari halal murni 100% tidak ada. Tidak ada. Nah sekarang kita dapat uang dari mana? Dari bank. Bank itu kan rentenir berkantor. Kita transfer dari mana? Dari bank. Yang penting kita jangan bersengaja untuk ambil riba. Itu yang jelas-jelas haram. Tidak bisa diutak-utik, tidak bisa. Pokoknya kalau riba haram. Tidak tahu, mungkin ada ulama yang ilmunya sudah tembus ke langit 10 yang bisa mengatakan riba akhir zaman halal, ya tidak tahu lagi. Pokoknya riba haram, sudah selesai. Nah itu. Terus bagaimana menyikapinya? Makanya para ulama itu kan memberikan doa kepada kita, Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an. Allah enggak dapat nanti. Rizqan, Allahumma nas'aluka rizqan wasi'an. Allahumma nas'aluka rizqan, Allahumma rzuqna rizqan hasanan. Lupa. Intinya Allah menas'aluka, lah ini Allah menas'aluka rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Ya Allah, kami minta rezeki yang banyak walaupun remeng-remeng. Yang penting jangan disiksa karena rezeki itu. Tapi jangan sengaja remeng-remeng, udah baca doa, remeng-remeng enggak apa-apa. Kita berusaha yang halal. Cari kerjaan ya di tempat kerjaan yang halal. Cari modal yang halal, dagang yang halal. Barokah. Wa kana yaqul al-milhu ma'a ta'am syahwatun. Ini tinggi ini. Imam Abu Hanifah mengatakan orang makan yang ada garamnya itu berarti sudah mengikuti hawa nafsu. Berarti suruh makannya tawar terus. Maksudnya jangan kita ini bersengaja untuk memenuhi hawa nafsu perut. Jangan sampai kita ini bersengaja untuk memenuhi hawa nafsu perut. Maksudnya begini, nggak punya duit sampai ngutang-ngutang karena pengen makan yang enak. Itu buat gelas kita. Atau punya duit
sengaja dia pergi mau kemana? Ke Jakarta. Buat apa? Ada makanan enak sana, soto Betawi di sana. Terus habis itu dia pulang lagi selesai makan. Ini berarti dia bersengaja memuaskan hawa nafsu. Kalau kelas kita mungkin makan depan rumah sesekali, ngajak keluarga senang-senang, nggak masalah. Tapi niatkan untuk membahagiakan keluarga. Jangan niatkan karena lagi kepengen. Niatkan untuk memberi rezeki sama yang jualan. Jadi sudah kitanya enak tapi dapat pahala karena dari hasil niat. Niatkan seperti itu. Wa kana yaqul man hana alaihi farju hana alaihi dinu. Barang siapa yang dianggap ringan kelaminnya, kemaluannya, maksudnya gampang zina, gampang melakukan maksiat yang hubungannya dengan kemaluan, maka akan dianggap ringan agamanya. Maksudnya dia akan meremehkan semua aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu bentuknya. Mau dia lihat film porno, mau dia lihat aurat, mau apa, itu berarti orang yang kurang ajar sama hukum Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu itu haram kok masih dilaksanakan. Kalau itu sudah nggak bisa ditinggalkan, maka hukum-hukum Allah yang lain akan dianggap sesuatu yang remeh, akan diterjang, akan ditinggalkan. Wa kana yaqul al-istighalu biha ula'in nas humkun kabirun. Sibuk dengan manusia itu adalah kebodohan yang besar. Maksudnya sibuk dengan penilaian orang. Itu orang itu ngomong seperti ini, tidak bisa tidur. Wah itu orang itu kok ngomongnya nggak enak, tidak bisa tidur. Wah itu kok tidak menghormati saya ya, kepikiran. Wah itu kok tidak cinta sama saya ya, dimasukkan hati. Wah itu kok tadi ketemu saya tidak nyapa ya, kurang ajar dia itu. Nah, wah itu kok tetangga saya mobilnya waktu itu turun dari mobil mewah, banyak yang nyambut. Saya turun dari sepeda motor, tidak ada yang nyambut. Wah gimana caranya saya harus punya mobil mewah? Dipikiri semuanya. Itu humkun kabirun, kebodohan yang besar. Karena tidak ada artinya. Imam Syafi'i sampai mengatakan man balan nas mata khoman. Orang yang terlalu mengurusi orang lain akan mati penasaran. Jadi jangan suka omongan orang lain itu diurusi, jangan. Anggap angin lewat. Dan jangan dijawab. Kita akhirnya energinya cuma habis buat ngeladeni orang. Jangan dijawab. Mau orang ngomong apa, mau apa, yang penting kita hanya cari ridho Allah, ridho Rasulullah, sudah. Jangan cari ridho manusia. Sebab kata Imam Suyuti, ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia, relanya manusia itu cita-cita yang tidak akan bisa tercapai. Ini suka, ini nggak suka. Ini suka, ini nggak suka. Dan jangan paksakan orang lain suka sama kita. Jangan paksakan orang lain itu suka sama panutan kita. Jangan. Saya suka sama Habib Fulan, yang lain harus suka. Kalau tidak suka berarti kafir. Itu. Saya yang satunya saya juga suka sama Kiai Fulan, yang tidak suka sama Kiai saya berarti itu musuh saya. Tidak selesai urusannya. Kalau memang orang suruh suka semua, nanti yang lain tidak laku. Justru itu aja satu. Allah sengaja bagi-bagi, ada yang sukanya ke sana, ada yang sukanya ke sana, ada yang sukanya ke sana, biar semuanya itu bisa. Ini kalau urusan agama, biar semuanya bisa mengambil bagian dalam dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau kalau urusan dagangan, ya biar semuanya dapat bagian rezeki. Seperti itu. Dan jangan takut rezeki kita, jangan takut pangkat kita diambil oleh orang lain. Jangan takut. Dikatakan dalam sebuah qasidah, idza nafa'akallah hasya yadurrak insan. Kalau Allah sudah akan menjadikan kamu manfaat, akan memberikan manfaat kepadamu, hasya yadurrak insan. Tidak mungkin ada manusia yang bisa membahayakan kamu. Kita dagang, kalau memang Allah sudah mentakdirkan dagangan kita laris, tidak mungkin ada orang yang bisa mencelakai dagangan kita. Disantet jadi tidak laris, enggak. Diundur mungkin, tapi nanti juga akan kembali. Enggak mungkin. Rezeki kita itu nggak bisa ditiru. Profesi kita bisa ditiru. Rezeki kita nggak bisa ditiru, profesi kita bisa ditiru. Jadi yakin aja sama Allah, jangan bingung-bingung. Yakin sama Allah. Pangkat kita juga nggak bisa ditiru. Ada orang, ini kalau cerita pangkat di rumah, tapi subhanallah tamunya banyak, pengikutnya banyak. Karena memang Allah sudah menggerakkan seperti itu. Ada yang sudah keliling ke sana kemari, pamfletnya dipasang sana sini, tapi yang ngikuti cuma 3, 4, 5 ada. Karena Allah kasih rezekinya seperti itu. Jadi profesi kita bisa ditiru, rezeki kita nggak bisa ditiru. Selesai.
Makanya kita jangan sibuk mikirin sikap orang kepada kita, mikirin omongan orang kepada kita. Cari ridho Allah, cari ridho Rasulullah. Ridho nas ghayatun la tudrak, kata Imam Suyuti. Ridhonya manusia, relanya manusia itu cita-cita yang tidak akan tercapai. Wa ridho rahman ghayatun la tudrak. Tapi ridhonya Allah adalah cita-cita yang jangan sampai ditinggal. Wa kana wa ru'ya ba'da mautih. Dan ada yang mimpi setelah meninggalnya. Mimpi Imam Abu Hanifah setelah sepeninggalnya beliau, yaqul, dalam mimpinya Imam Abu Hanifah mengatakan, ghufirali biqaulin nas ma laisa fiyya. Aku diampuni dosa-dosanya sebab omongan orang yang tidak pernah aku lakukan. Tuduhan orang yang memang tidak pernah ada pada diriku. Jadi kalau kita dituduh macam-macam, enak itu. Nanti kalau meninggal insya Allah kita diampuni karena itu. Tapi kalau kita tentang, ya tidak jadi, selesai. Enggak kok, saya tidak seperti itu. Kurang ajar itu orang, sampai dituntut-tuntut lain-lain. Selesai urusan. Berarti udah, kalau sampai menang di dunia ya selesai, dia cuma dapat menang di dunia. Tapi kalau kita dihina, kita dicaci, kita dikatain apapun yang kita tidak pernah melakukan seperti itu, diam pasrahkan kepada Allah, itu adalah sarana untuk kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kana yaqul law lam tubghadid dunya illa li anna Allah yusafihi lakana tubghad. Seandainya dunia ini tidak bisa dibenci. Seandainya dunia ini tidak bisa dibenci. Sedangkan dunia ini terlaknat. Dalam hadis Nabi menjelaskan ad-dunya mal'unatun, semua isinya dunia ini terlaknat. Mal'unun ma fiha, yang ada di dalamnya itu dilaknat, enggak dapat rahmat Allah. Jadi kalau kita sibuk dengan dunia berarti kita sibuk dengan sesuatu yang sudah dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah, kecuali zikir kepada Allah. Wa mawalah, dan apa yang ada hubungan dengan zikir kepada Allah. Seandainya dunia nggak bisa dibenci, kecuali kita benci dunia karena di muka bumi ada orang maksiat kepada Allah, ini saya cukup itu alasan kita untuk membenci dunia. Maksudnya jangan kita ini tergila-gila dengan dunia sampai lupa akhirat. Urusannya dari mulai bangun tidur sampai mau tidur lagi dunia. Terus kapan kita nyari akhirat? Para sahabat itu kerja, para sahabat itu bisnis, para sahabat itu dagang, tapi untuk akhirat. Bukan sibuk dunia untuk dunia, tapi dunia untuk akhirat. Dan tidak ada sahabat, tidak ada orang soleh yang kerja nyari uang. Tidak ada para sahabat, tidak ada orang soleh kerja nyari uang. Sebab kalau kita kerja nyari uang, uang kita habis terus. Lihat aja. Sekarang kita renungkan. Kita kalau lagi butuh banget uang yang ada di kita cepat habis apa enggak? Cepat habis. Karena uang itu semakin dikejar, malah yang ada di kita itu ditarik sama uang yang belum datang. Terus ngapain kita nyari uang? Bukan nyari uang, nyari untuk makanan. Biar kita nggak minta-minta. Dapat uang apa enggak? Dapat. Tapi kalau habis buat makan enggak nyesel, karena memang kita nyarinya makan. Biar kita nggak minta, biar kita nggak makan yang haram. Tujuannya seperti itu. Dan makannya untuk ibadah. Nyari uang untuk apa? Untuk beli baju. Bukan nyari uang, tapi mau beli baju. Kalau kita punya cita-cita, uang datang kepada kita. Yang penting cita-citanya jangan uang. Pengen punya rumah misalkan, uang datang kepada kita. Tapi jangan pengen punya uang, uang pergi dari kita. Uang pergi dari kita. Dan tidak ada ceritanya orang itu uangnya segitu terus, tidak ada. Kadang turun, kadang banyak, semuanya. Berarti jangan karena nyari uang, tapi karena tujuannya. Uang itu mau buat apa? Jadi jadikan uang itu sebagai wasilah, bukan tujuan. Enak itu kita. Waruya annal Imam Abu Hanifah bana khamsatan wa sab'ina masjidan kulluha bil Iraq. Nah ini, jangan dibilang Imam Abu Hanifah miskin. Beliau membangun dengan uangnya sendiri 75 masjid. Semuanya di Irak. Masa ada orang miskin bisa seperti itu? Nah, beliau dapatkan bukan dengan susah payah kerja, tapi karena syukur. Bukti syukurnya apa? Setelah dapat langsung digunakan untuk hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di Surabaya itu ada Habib Syekh.
anaknya Habib Meon. Ketika suatu ketika di saat sudah meninggal, ketika beliau sudah sepuh, ada satu syarifah hidup sebatang kara, orang kaya, janda orang kaya. Ketika sakit-sakitan, syarifah ini ngomong sama Habib Syekh, ini hartanya semua buat Habib Syekh. Akhirnya setelah syarifah ini meninggal, hartanya terkumpul 3 miliar. Ini rezeki yang datang tanpa disangka-sangka. Kalau kita yang dapat, kira-kira apa rencana kita? Sama Habib Syekh dihabiskan untuk bangun masjid. Dihabiskan untuk bangun masjid. Jadi terima sama Habib Syekh, iya saya terima, dibangunkan untuk masjid. Masjidnya selesai, Habib Syekhnya meninggal. Jadi dua-duanya dapat pahala yang terus mengalir. Ini yang namanya harta manfaat. Nah itu yang dilakukan oleh para ulama. Wa qala an-Nazim radhiyallahu anhu wa malikin wallahu a'lam bis-shawab bisirril Fatihah.